Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sigmaria dimanapun Anda berada? Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda di Sigma Talk kali ini bareng co-host kece kita. Siapa lu namanya? Halo, gue Alia. Oke. Nah, Sigmania tentunya di minggu-minggu kali ini mahasiswa UIN yang pecinta olahraga ya, Alia ini lagi membara banget nih. Karena sedang ada pekan olahraga mahasiswa. Ini pekan-pekan para mahasiswa-mahasiswa yang emang pecinta olahraga nih bisa lagi-lagi membara, lagi berkompetisi dan lain sebagainya. Iya enggak? Iya. Iya apa? Iya. Nah, di episode kali ini karena berbeda, ada co-host, ada 2 orang dan kita juga kedatangan 2 tamu istimewa juga nih Alia. Ini dari penyelenggaranya nih. Iya. Penyelenggara Pekan Olahraga Mahasiswa, siapa lagi kalau bukan Formasi. Coba dong. Halo, assalamualaikum. Ada ketum kita nih, ketum Formasi Kang Ragil. Apa kabar Kang Ragil? Baik. Kayaknya ngantuk banget ya. Iya, gak ada kopi nih. Gak ada kopi. Sebelahnya siapa Alia? Udah kenalan belum coba? Siapa? Kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Iya. Tapi kalau udah kenal sayang nggak? Aduh. Coba kenalan dulu. Siapa dulu Alia coba? Iya. Siapa namanya? Oke, nama saya Rahman Nur Hakim. Rahman Nur Hakim. Tanya sebagai apa gitu. Ini emang co-host magang ya. Jadi emang Iya, ini, maklum aja ya. Kang ini punten ini. Ini ada Kang Hakim sebagai ketua pelaksana dari Pekan Olahraga Mahasiswa ya. Iya benar. Iya benar. Apa kabar nih Kang Hakim? Iya sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk ya tadi? Ya mungkin tadi lagi controlling aja sih. Lagi controlling. Iya. Lagi controlling, ini luar biasa menyempatkan. Itu terima kasih Ketum, terima kasih juga Pak Ketuplak kita di POM kali ini udah menyempatkan dan kita pengen ngobrol-ngobrol mungkin karena ini Alia, ini dia kebetulan dia pro player Candy Crush. Iya, gue cita-citanya jadi ini e-sport ya. Jadi e-sport ya. Tapi ini kita pengen nanya-nanya nih, apa aja sih sebenarnya yang ada di Pekan Olahraga Mahasiswa itu gitu. Ya, apa ada e-sport kayak e-sport Candy Crush segala macam atau segala macam gitu. Ya mungkin terkait cabang olahraga yang dipertandingkan ya. Ya mungkin di Pekan Olahraga Mahasiswa ini ada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan ya. Yang pertama itu kan ada cabang olahraga sepak bola dengan kategori hanya putra. Ada cabang olahraga futsal kategori putra. Cabang olahraga basket itu putra putri. Ada cabang olahraga bola voli putra putri. Catur, ada catur standar putra putri, catur kilat putra putri dan catur cepat putra putri. Berarti ada 6 kategori di catur. Dan selanjutnya ada cabang olahraga badminton. Untuk badminton kita kali ini sistem beregu. Jadi tidak ada kategori, kita menggunakan sistem beregu. Ya, selanjutnya ada cabang olahraga tenis meja. Ada tenis meja tunggal putra putri, ganda putra putri. Ya, dan udah. Dan ada udah 7. ya. Ya. Nggak ada Candy Crush, nggak ada. Ya, mungkin terkait kita mempertandingkan e-sport di POM tahun ini tidak ada karena ya banyak evaluasian terkait kita selaku panitia pelaksana memicu di Pekan Olahraga Mahasiswa di tahun kemarin. Ya, karena Formasi ini kita belum ada terkait pembinaan ya, pembinaan terkait e-sport ya. Itu belum ada di Formasi karena kita belum bisa ataupun belum memahami lebih terkait bagaimana sih pengelolaan atau cara manajemen terkait e-sport itu, atlet e-sport ya. Jadi emang untuk tapi kalau tahun sebelumnya kan itu sempat ada ya, ada untuk cabang e-sport. Jadi evaluasian dari tahun kemarin akhirnya di tahun ini ditiadakan atas dasar emang belum ada pengelolaannya. Lebih lanjut lah, tindak lanjut dari kita gitu tuh. Sama tindak lanjut dari mungkin di pihak kalau misalkan dari futsal itu kan ada kan AFP ya, Asosiasi Futsal Provinsi. Nah, dari e-sport tersebut itu kan ada ESI kan. Itu PBSI. kita ESI kan itu belum terlihat gitu tuh. Di Provinsi Banten ini
terkait pengelolaan e-sport di luar sana itu belum terlihat gitu tuh. Masih kurang. Jadi emang dari SC-nya sendiri emang belum ada pembinaan yang lebih lanjut gitu. Untuk di Provinsi Untuk Banten. di Provinsi Banten. Oke, sebelumnya tapi kalau misalkan untuk atlet-atletnya Tum, harusnya dari UIN Banten jago-jago nggak sih Tum? Kayak misalkan Mobile Legends-nya, PUBG-nya gitu kan, kayak sayang banget kalau misalkan kayak e-sport ini gak digaungkan gitu di UIN Banten gitu. Gimana Tum? Sebetulnya terkait e-sport ya, khususnya di kita sebagai pendidikan Islam, secara secara pendidikan yang seharusnya kita ada di ranah keislaman, keagamaan lah ya gitu tuh. Akan tetapi UKM Formasi pada tahun 2020 kita mencoba memunculkan yang namanya e-sport. Itu pun ada di dalam rangkaian Desnatalis UIN yang ke-58 pada waktu itu 2020. 2020 iya. Di dalam masa Covid juga pada waktu itu. POM nggak ada, kita munculkan e-sport di dalam rangkaian Desnatalis UIN. Di situ asal usulnya munculnya e-sport gitu tuh. Kebetulan itu juga nggak lama berselingan sebelum sebelum Desnatalis UIN juga pada 2020. Sebelumnya di tanggal 1 Oktober kita memunculkan juga PES Mobile. PES 4. PES itu apa tuh? Bola. PES main bola. Singkatannya dong. PS Oh PS. ya. PES Nah, 2020 FIFA. Oh iya. Berjalanlah 2020, 2021, 2022. Secara perkembangan memang lumayan baik, tapi secara pendidikan keberlanjutan UKM Formasi belum bisa mewadahi betul-betul gitu terkait e-sport sendiri. Karena kalau semisalkan seperti yang lainnya, contohnya futsal, basket dan yang lain-lainnya, kita bisa mewadahi lebih, kita bisa mendatangkan pelatih. Akan tetapi terkait Mobile Legends ini kan kita harus berlatihnya benar-benar berlarut-larut kalau memang ingin diadakan. Dan juga secara perlombaan resmi di antar perguruan tinggi se-Indonesia, contohnya Porsi dan juga Pesona, itu tidak ada perlombaan terkait e-sport itu sendiri. Oh, jadi sebenarnya ini gue juga baru tahu nih kalau misalkan di kayak ajang sebesar Pesona pun e-sport itu emang nggak ada. Oh, oke. Jadi gitu Alia tuh. Jadi lu nggak bisa ini. Peluangnya kecil ya jadinya. Iya. Tapi mudah-mudahan mungkin setelah ini ada harapan mungkin ya untuk e-sport itu kayak gimana tuh? Ada terkait kalau secara perguruan tinggi itu nggak ada gitu tuh. Tapi secara secara universitas yang ada di kota ataupun provinsi itu ada terkait e-sport itu sendiri, entah itu PS tadi tuh, entah itu Mobile Legends, entah itu PUBG Mobile, Free Fire gitu tuh. Cuma kalau yang lain-lainnya itu nggak ada. Contohnya yang sudah melesat terkait e-sport itu di UI dan UGM. Itu waktu itu kita juga diundang untuk berpartisipasi. Cuma atlet kita yang belum siap terkait jam terbang itu harus benar-benar gitu tuh diuji. Emang ya makanya itu tuh, jadi karena kita kan jadi kurang jam terbang nih atlet-atlet kita, harusnya pas di POM itu tuh, nah itu jadi kayak momentum gak sih buat jadi kayak jam terbang. Harusnya menjadi momentum. Waktu 2022 kita kumpulkan para juara 1 dan 2 untuk diperlombakan di kampus luar. Akan tetapi kita sudah mengkoordinir mereka yang tidak mampu untuk mengikuti TC bersama kita. Harusnya kan ada latihan-latihan sebelum kita terbangkan mereka ke kampus lain untuk dilombakan. Akan tapi mereka belum bisa dibina sama kita, dan merekanya ketika kita panggil untuk latihan mereka jarang ada. Jadi harus benar-benar terkait e-sport kalau ingin kita perkembangkan. Secara perkembangan di kampus UIN mereka hanya main biasa. Baru seru-seruan aja. Iya, mabar ya bahasanya. Iya, mabar untuk diperlombakan kan. Jadi gitu sih. Iya. Kalau misalkan emang ingin diadakan lagi, kita siap mengadakan. Cuma mungkin untuk kedepannya terkait sistemnya juga kita belum terlalu paham. Terkait sistem kan harusnya tuh kalau Mobile Legends
Misalkan HMJPAI kan melalui HMJPBA misalkan. Ada tuh di sistemnya. Cuma kalau itu kan kita nggak bisa untuk merancang sistem seperti itunya. Gitu. Oke, gitu ya tuh. Berarti tahun depan nih Tum, itu bakal ada nggak sih kira-kira? Ya, insya Allah kalau saya kan sudah tidak ada lagi kalau Sudah tidak ada. Berarti Lagi apa nih maksudnya? berarti pertanyaannya dilempar ke Kang Hakim. Iya. Karena sebentar lagi kita selesai di pengurusan ini ya. Hanya yang Tuh, sini. Kang Hakim, Bahasanya gimana nih Kang lengser. Hakim? Gimana nih Kang Hakim tuh? Ditanya Alia, tahun depan kalau misalkan ini dari pihak mahasiswanya, gimana sih kok nggak ada? Kita pengen nih buat e-sport gitu. Bakal diadain nggak? Ya mungkin kalau semisalkan dari kita udah melihat seluruh dari mahasiswa UIN itu euforianya banyak ya, euforia terkait ingin mengikuti event atau turnamen terkait e-sport sendiri, terutama di Mobile Legends kayak gitu ya. Mungkin kita adakan dengan ketentuan kita memaksimalkan sistem-sistem yang memang kita belum tahu gitu tuh, belum tahu dan belum mempunyai bahwasanya bagaimana gitu tuh cara mengadakannya sistem tersebut gitu tuh. Soalnya kan terkait e-sport sendiri memang kita juga belum sama sekali gitu tuh menemui solusi gitu tuh, belum menemui solusi bagaimana gitu tuh caranya kita bahwasannya kita mengadakan event terkait turnamen e-sport itu ya dengan profesional gitu tuh, dengan semaksimal mungkin ya. Kita belum bisa menjawab. Mungkin ini untuk bahan untuk evaluasian kita bagaimana kita untuk kedepannya Formasi ingin mewujudkan turnamen tersebut ya, terkait e-sport. Iya, mungkin ini belum bisa ada jawaban ya karena kita juga masih mengusahakan, karena kan di tahun ini juga tadinya awalnya kita juga ingin mengadakan terkait e-sport, karena keterbatasan kita sebagai UKM Formasi belum bisa memenuhi ya sistem itu tuh, sistem yang kita belum tahu. Jadi masih nyari formulanya. Iya. Jadi masih nyari formulanya, belum ketemu nih di mana kayak gimana sih yang benar itu gitu kan, biar profesional lah gitu ya. Untuk ini. Tapi mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu formulanya gitu. Iya, kalau misalkan kita hanya mengadakan terkait turnamen ya bisa aja gitu tuh. Cuman sekadar doang gitu cuma ya. sekedar. Tapi kan kita tidak ke situ gitu tuh. Iya. Tujuan kita tidak hanya sekedar mengadakan saja. Oke. Ada tujuan yang lebih juga. Siap. Udah gimana Alia? Udah move on belum nih sama e-sport? Udah deh kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Mudah-mudahan nanti di tahun ke depan mungkin ada formula yang terbaik. Iya. Karena kan ini emang udah perkembangan teknologi juga, jadi kita emang harus ikut, bukan kita tergerus tapi emang kita harus bisa mengikuti Mengimbangi. Nah, gimana Alia? Tadi kan ini ya ngebahas tentang lomba-lombanya ya. Kalau untuk dari Formasi sendiri nih, itu kesiapannya gimana sih tentang POM ini gitu? Kan pasti udah dari jauh-jauh hari banget ya. Itu prepare berapa bulan itu kira-kira? Iya, mungkin terkait Pekan Olahraga Mahasiswa ini paling cepet ya persiapannya. Kita Fast track ya, fast track. Kita hanya mempunyai waktu sebulan. Wow, oke. Ya, sebulan kurang lebih sebulan kita persiapan terkait Pekan Olahraga Mahasiswa ini. Dengan kita biasanya hampir sampai 2 bulan. Tapi untuk POM kali ini hanya 1 bulan. Karena banyak yang pertama sih ada kita juga memikirkan terkait pengadaan tanggal. Tanggal yang sering bentrok. Ya, tanggal yang sering bentrok juga itu memicu ke kepanitiaan yang sangat banyak merubah-rubah tanggal gitu tuh, tanggal pelaksanaan POM yang awalnya kita akan mengadakan di tanggal 23 Oktober kemarin. Iya, tanggal 23 Oktober. Dan pada saat itu kita dari tanggal 23 Oktober sampai tanggal 3 November itu kita akan melaksanakan, akan tetapi ada pemberangkatan terkait atlet yang ke Porsi. Oh iya, kemarin ya. Iya. Ke Porsi belum. Iya, belum, karena di tanggal 31 Oktober itu ada pemberangkatan atlet. Oh. Iya. Jadi berangkatnya tanggal 31 Oktober. 31 Oktober Iya. ditunda buat nunda gara-gara ini. Enggak. Tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Pengunduran adanya.
Pemajuan Pekan olahraga Gimana mahasiswa. Iya, pemajuan. Iya, kemajuan. Maju Gak usah ketawa ya, gue lagi gak ada minum ini masalahnya. Gak fokus. Oke, lanjut. Jadi Ya, ini ya lebih maju berarti ya. Iya, lebih maju. Dan lebih cepat ya dari perkiraan. Tapi hitungannya emang kalau 1 bulan ya, 1 bulan itu kan banyak, ada 7 cabur gitu kan, ada 7 cabang olahraga. Itu nggak pakpikpuk gitu, apa ya bahasanya? Kayak udah keren banget loh gitu. Ya maksudnya kan 7 cabur persiapan 1 bulan. Berarti kalau seminggu misalkan sekali rapat gitu, ya cuman 4 kali rapat gitu. Rapat pertama 3T, kedua langsung brak gitu. Gimana tuh pas persiapannya tuh pakpikpuk gak? Kan apalagi dimajuin kan tadi Iya. gara-gara ada atlet yang mau berangkat di tanggal 31 tadi. Ya mungkin terkait persiapan di 1 bulan ini kita ada 9 kali rapat. Ada 9. Ya ada 9 kali rapat dengan catatan kita di dalam forum rapat juga itu tidak membahas yang kemana-kemari gitu tuh. Kita membahas memang fundamental itu tuh, fundamental yang memang itu pembahasan itu ya harus kita selesaikan dan langsung kita mencari solusi bagaimana, kayak misalkan tadi kayak contohnya ada kemajuan tanggal ya. Ya kita langsung mencari solusi tersebut itu tuh. Tidak gitu. ya. To the point gitu, enggak yang bertele-tele kan. Kayak cewek. Enggak ngerasa gua. Oke, sorry. Aduh, gue. Ya mungkin dari persiapan kita juga ya, dari persiapan para HMJ yang ada di UIN juga mungkin agak tergesa-gesa ataupun agak memang sama kita lebih diperketat. Ayo buru-buru gitu ya. Terkait penyeleksian atlet yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Mahasiswa. Ya kemarin atlet pas seleksi ini kan dia Alia nih jurusan KPI, HMJ KPI. Ikut seleksi nggak? Enggak, cuma dimintain ini uang iuran. Oh, ada uang iurannya. Harusnya ikut atlet, ya minimal atlet futsal putri. Ada futsal? Enggak ada kan ya? Enggak ada ya? Di tahun ini enggak ada. Enggak ada. Yang cabur putri badminton gitu, bisa main nggak? Enggak dulu. Oke, berarti ada 9 kali rapat dan itu emang langsung koordinasi ke HMJ juga tentunya ya? Iya. Untuk bisa dipercepat gitu. Oke. Luar biasa ya. Tapi HMJ-nya semuanya ikut semua nggak sih dari semua yang jurusan yang ada di ini UIN? Alhamdulillah ikut semua. Ikut semua. Kan ada jurusan baru juga ya tahun ini ya? Iya, informatika sama matika itu juga ikut. Ikut? Iya. Oke. Kalau untuk matematika hanya 1 kategori di catur standar putra. Dia cuma ikut karena mahasiswanya hanya 7 orang mahasiswa. Jurusan apa? Matematika. Jurusan matematika. Kayak bimbel ya? Iya, kayak bimbel. Tapi keren sih. Itu kan mereka angkatan pertama gak sih? Iya, angkatan pertama. Angkatan pertama gitu kan. Ikut pertama kali langsung ikut POM juga, itu udah satu prestasi loh. Iya. Oke. Bayarnya juga gimana tuh ya? Tapi kalau itu ada registrasinya nggak? Ada, iya. Iya. Itu yang 7 orang itu gimana jadinya? Ya kan harga catur cuma 50.000 Oh, orang. iya. Jadi nggak semua ini ya? Iya, kan dia nggak daftar semua. Jadi cuman daftar catur 50.000. Iya. Oh, bisa patungan, bisa. Oke. Patungan kan 10.000. Ada 70.000, 20.000-nya buat beli es sama atletnya. Seblak ya. Itu malu sih. Ada lagi nggak Alia yang mau ditanyain? Apa ya? Tadi kan persiapannya sebulan ya? Sebulan doang gitu. Pasti adalah kendala-kendala dalam persiapannya kan. Apalagi ngatur HMJ beberapa HMJ ya. Iya. Itu kan susah banget ya. Nah, kendalanya tuh apa aja sih dalam menyelenggarakan POM ini? Ya, terkait kendala sih yang pertama kita memang yang awalnya itu kendala yang paling memang membuat kita tergesa-gesa itu dari tanggal, emang kendalanya yang dari tanggal pelaksanaan yang masih ini ya. Yang kedua memang dari venue ya. Tempat. Ya, tempat lapangan sepak bola kita kan belum ada. Nah, kita masih mencari terkait lapangan sepak bola ya, venue untuk
pertandingan sepak bola itu kita mungkin udah ke 4 lapangan sepak bola yang terdekat di kampus UIN. Yang alhamdulillah itu sama kita udah ini gitu, udah beres terkait lapangan itu. Yang kedua mungkin dari para HMJ-nya juga ya. Mungkin dari para HMJ juga masih banyak sih yang memang masih ada aja para HMJ yang memang belum bisa saling mensukseskan ya. Karena kan acara Pekan Olahraga Mahasiswa ini kan ya tidak hanya formasi gitu tuh. Karena kan mahasiswa gitu. Iya, terkait sivitas akademik juga kan kayak pegawai, dosen-dosen juga ikut campur terkait Pekan Olahraga Mahasiswa. Nah, masih ada saja salah satu ya dari HMJ yang memang masih kurang mensukseskan terkait regulasi-regulasi bagaimana dia untuk mendaftarkan HMJ-nya tersebut kepada Pekan Olahraga Mahasiswa ya, kepada formasi. Itu masih agak susah gitu tuh. Masih banyak ya, berarti emang ada beberapa yang HMJ yang emang agak sulit ya. Sulit untuk menempuh regulasi tersebut itu tuh. Regulasi pendaftaran tersebut itu tuh. Suruh daftar lama gitu ya. Iya. Ada lagi gak tuh? Ya, kendalanya mungkin ya kendala untuk POM hari ini mempunyai ini sih lingkup ya. Kita kan POM tahun ini di kampus 2 ya, awal. Ini perdana awal. Perdana ya. For information, asik. For your information. FYI. Ini adalah POM perdana di kampus 2. Iya. Oke. Ya mungkin kalau semisalkan kita formasi mengadakan POM di kampus 1 itu ya udah tergambar gitu tuh. Karena kan selama Pekan Olahraga 23 Pekan Olahraga Mahasiswa itu di kampus 1. Iya. Hanya ini pekan yang ke-24 yang di sini. awal ya kita panitia itu saling mempunyai inovasi baru gitu tuh, inovasi ataupun konsepan yang memang kita belum masih awal apa ya? Awal banget. Newbie. Iya, masih masa transisi lah. Masa transisi kita melaksanakan Pekan Olahraga Mahasiswa di kampus ini. Karena kan sebelumnya kalau misalkan mungkin di tahun-tahun sebelumnya kan tahun kemarin kayak gini nih. Ya udah kita tinggal template gitu. Istilahnya template gitu kan. Ini ya. Kalau ini kita bikin baru lagi, pure dari awal lagi. Iya. Oke, untuk kendala sendiri mungkin kayak misal dari tadi kan sempat disinggung juga ya. Ternyata emang per cabur itu punya harganya tersendiri gitu. Nah, gimana nih Tom? Ada kendala gak sih soal dana? Ini satu cabur 50.000 ini kegedean gak sih? Itu hitungannya ya? Atau kayak gimana? Apa ada sponsor kah? Atau kayak gimana gitu Tom? Ya sebetulnya untuk kecil ya sih gitu. Kecil. Yang pertama memang kita tidak ada support terkait anggaran di kampus. Ada cuma dalam tanda kutip lah. Wah. Nggak terlalu besar-besar banget gitu tuh anggaran yang kampus berikan kepada kita. Cuma sponsor untuk di tahun ini pun kita cuma satu sponsor, itu pun mendadak. Hamin 2 hari kita baru mendapatkan sponsor itu gitu tuh. Tapi untung dapet ya. Satu. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah aja. Satu gitu kan. Dan juga harapan kita sih, berbicara harapan aja. Kalau kampus punya acara, contohnya yang diselenggarakannya oleh SEMA lah gitu tuh. Yang mana ada PUM, pemilihan umum mahasiswa, yang dipegang oleh SEMA untuk seluruh mahasiswa UIN kan. Iya. Itu ada anggaran khusus terkait itu sebesar 40 juta. Nah, sama halnya dengan formasi gitu tuh. Kita mempunyai kegiatan POM, Pekan Olahraga Mahasiswa, yang merasakan seluruh mahasiswa juga. Iya. Bahkan melibatkan dosen, satpam, OB dan yang lain-lainnya. Semuanya ikut. Pegawai aja gitu tuh. Seharusnya lembaga mampu memberikan anggaran yang sama gitu, anggaran yang terpisah di luar daripada anggaran formasi itu sendiri. Seharusnya itu sih terkait harapan aja gitu ya. Semoga aja lembaga ataupun bagian akademik dan juga perencanaan mendengarkan
obrolan kita ya. Iya. Karena Amin. Ya, karena itu sebuah harapan banget kan. Dan untuk kedepannya kalau misalkan sudah mempunyai anggaran terpisah, ya mungkin kita ada registrasi akan tetapi tidak akan melebihi angka 20.000 gitu tuh. Jadi lebih meringankan. Meringankan kepada HMJ juga supaya kemauan kita masing-masing HMJ itu sebetulnya mempunyai kostum yang berlogokan logo HMJ-nya di depan dan nama HMJ di belakang, melambangkan jurusan mereka masing-masing. Identitas gitu ya. Supaya anggaran yang harusnya mereka keluarkan 1 juta misalkan total keseluruhan pendaftarannya. Jadi untuk tahun depan mereka buat untuk kaos aja gitu tuh. 1 juta tuh buat tim mereka. Iya, buat kaos misalkan buat kaos. Itu kan lebih efektif juga, lebih profesional juga kepada para pesertanya gitu tuh, kepada para HMJ-nya. Ya pada intinya terkait dana, ya harapan kita itu untuk lembaga gitu tuh. Harapan dari kita sebagai pengurus suka informasi ya terkait anggaran Pekan Olahraga Mahasiswa, kita ingin dipisahkan sama halnya dengan pemilihan umum mahasiswa. Seperti gitu. PUM. Iya. Berarti sejauh ini pakai dana yang emang itu udah dianggarkan di awal kepengurusan itu ya, yang di awal. Itu semuanya ngambilnya dari situ gitu. Cukup nggak tuh kira-kira? Kalau untuk yang sekarang gitu misalkan kan pengennya dipisahkan kayak yang di PUM, jadi punya anggaran tersendiri karena emang melibatkan semua. Tapi untuk yang saat ini kira-kira cukup nggak? Apa cukup gak cukup? Apa dicukup-cukupin? Apa dicukup-cukupin? Kalau kita mau bercerita terkait dulu gitu ya. Iya. Kadang ketua umumnya atau ketua pelaksananya itu ngegadain motor. Buset. Untuk menutupi itu. Serius. Iya karena saking tidak ada anggarannya ya. Kadang para senior-senior kita dulu gitu. Ya mengadakan motor untuk nutupi kegiatan ini gitu tuh. Biar bisa jalan acaranya. Nah, biar bisa jalan. Karena jujur banyak yang keluar gitu terkait Pekan Olahraga Mahasiswa ini. Untungnya kita bisa mencukupkan terkait POM yang awal transisi ataupun perpindahan yang tanya kita semuanya di kampus 1 sekarang di kampus 2. Transisi terkait anggaran juga. Jadi nggak banyak pengeluaran juga. Kalau di kampus 1 kita ada ini itu, kalau di kampus 2 agak ada yang dihilangkan gitu tuh. Yang paling besar itu ketika pembukaan dan penutupan dan pertengahan gitu. Awal, tengah, akhir. Emang jadinya malah ini ya. Jadi banyak yang dipangkas juga ya gara-gara dananya ini. Mungkin salah satu yang bikin e-sport tadi itu yang di awal mungkin kendalanya di dana juga gara-gara itu. Ada sedikitnya, sedikit. Nah. Kalau misalkan ada anggaran lebih juga pasti dari hadiahnya juga lebih juga ya. Iya, bisa lebih juga. Semangat atletnya juga jadi lebih membara gitu. Kadang tuh gini loh Kak, banyak yang gak mau ikut tuh gara-gara ya dimintain sumbangannya itu loh, dimintain dana per kelasnya gitu. Iya. Karena kan ya ada emang yang butuh kan HMJ-nya buat daftar gitu. Ya mungkin semoga lembaga tuh bisa ini ya, bisa lebih mengutamakan terkhusus gitu ya, terkhusus anggaran buat POM ini. Terlepas kita sebagai pengurus formasi mengusahakan itu, akan tetapi sebetulnya HMJ pun harus bisa, khususnya peran pengurus HMJ yang di bidang internal yang biasanya ngurusin kayak gini kan. Harusnya HMJ mereka Dema, jangan H-30 hari misalkan H- sebulan mau ada POM baru mereka ngumpulin dan mintain uangnya gitu. Cuma kan harus bener-bener tuh diorganisir orang-orangnya dan juga para mahasiswanya diajak. Iya benar. Ya mau KPI misalkan Kak Alia di KPI kan, semua masyarakat KPI kan masuk KPI dikumpulin tuh, jumlahnya berapa misalnya, ya ajak lapangan. Baru berhasil si HMJ itu kan. Baru euforianya gitu tuh. Cuma kan hari ini jangankan untuk POM gitu tuh, untuk hal-hal yang lain aja kadang nggak ada yang peduli gitu tuh. Kita kasih contoh aja kemarin futsal UIN Banten main di Gor Sadia Ciceri gitu. Di sana. Buktinya tidak ada euforia ataupun tidak ada yang memberikan support, hanya beberapa mahasiswa aja gitu tuh. Jadi kita harus benar-benar melek terkait
perkembangan keolahragaan khususnya ya kita harus jadi lokomotif lah sebagai masa UIN gitu tuh. Kita harus yang memulai gebrakan terkait keolahragaan di Provinsi Banten. Oke. Gitu. Emang sejatinya kan ini pekan tahunan kan? Iya. Emang setiap tahun ada gitu. Jadi Agenda tahunan formasi. agenda tahunan formasi dan itu melibatkan semua jurusan, jadi harusnya itu udah jadi agenda HMJ juga kan? Iya nggak sih? Karena mereka juga ini ya, jadi kayak pihak apa ya? Kayak pihak setelah formasi yang mitra formasi yang mendelegasikan atlet-atletnya. Jadi harus bisa menjaring benar-benar, dan itu kayaknya kalau H-7 baru diumumin, oke nih kita butuh atlet buat badminton. Itu silahkan banget kita, kayak apa nih? Tiba-tiba kok dia yang main, padahal ada yang lebih jago, misalkan emang dia basicnya punya kemauan juga ada, cuman karena informasinya kurang jadi nggak ikut POM segala macam. Iya, malah apa ya, yang diikutin tuh ya udah yang asal aja gitu, asal ada yang ikut ya udah gitu, asal ada yang partisipasi, padahal itu bukan apa ya, bukan bidangnya gitu loh, bukan apa sih namanya tuh, bukan passion dia. Iya, bukan passion dia. Ya kayaknya emang sebenarnya banyak juga ya nih untuk permasalahan ataupun kendala yang mungkin ada di POM tahun ini, kayak misalkan tadi mulai dari dananya sendiri, dari persiapan yang juga terlalu cepat. Hitungannya terlalu cepat kan ya masuknya? Terlalu cepat ya, satu bulan aja. Paling cepat di tahun ini. Tahun ini paling cepat. Sebelumnya enggak. Sebelumnya minimal itu kita 50 hari persiapan. 50 hari. Oke. Minimal 2 bulanan ya. Jadi cepet-cepet ini cuma 1 bulan ya, emang ada transisi juga, tapi ya mudah-mudahan kedepannya semua mitra baik HMJ ataupun Dema ataupun mungkin dari pihak kampusnya sendiri bisa mensupport, apalagi kan UIN Banten ini jadi salah satu universitas terbesar di Banten lah, harusnya bisa lebih lagi untuk atlet-atletnya agar bisa ya lebih semangat, lebih lebih berwarna gitu di kancah-kancah lokal ataupun nasional. Benar. Nah, kita agak sedikit move on dari POM bensin. Bisa aja ya. Kita udah bincang-bincang terkait POM. Nah, kita pengen ngebahas orang di balik layarnya nih, Yalia. Tahu nggak orang di balik layarnya siapa? Siapa tuh? Atau mereka lah. Siapa? Pakai nanya lagi. Ini adalah formasi. Ini kita pengen tanya-tanya juga terkait salah satu UKM unggulan di UIN Banten yang juga punya nama tersohor juga kan. Oke. Sampai ngadain event sebesar ini gitu ya. Dan itu udah menjadi event tahunan gitu. Event tahunan semua semua mahasiswa UIN ikut gitu kan. Yang apalagi mereka pecinta olahraga. Jadi buat para pencinta olahraga. Tapi formasi itu, Tom, kita pengen nanya nih, formasi itu hanya untuk orang-orang yang pecinta olahraga aja atau emang orang-orang mageran juga? Kayaknya iya sih. Iya. Kayak gue sama Alia gitu yang mageran ini bisa masuk formasi nggak sih sebenarnya gitu? Bisa aja. Nanti digeber gitu loh sama Tum Ragil. Iya, jadi banyak bahkan sekarang yang menjadi sekretaris umum, ketua divisi sepak bola, ketua divisi badminton dan semuanya lah gitu, dan juga ada juga bidang-bidang. Mereka bukan nggak suka juga terhadap olahraga. Yang mereka inginkan adalah berorganisasinya. Jadi di formasi itu bukan hanya sekedar olahraganya, tapi juga kita dididik secara keintelektualannya, kepemahamannya terkait keolahragaan, terkait kenegaraannya gitu, terkait keislamannya. Formasi bukan hanya sekedar mengkaji terkait keolahragaan, tapi semuanya kita kaji gitu tuh. Adapun keolahraganya yang kita lakukan ya setiap harinya, dari Senin sampai hari Jumat kita ada jadwal kita. Itu di sore hari, di malam hari kita kajian lagi, begitu. Produktif banget ya. Bagi Anda yang mageran, boleh masuk formasi ya. Jadi sebenarnya nggak cuma mereka. Jadi di dalam formasi itu nggak cuma atlet-atlet aja berarti. Iya.
Jadi sebenarnya formasi itu apa sih, Tom? Kita pengen jadi bingung gitu. Iya. Kan kita taunya formasi itu ya anak-anak olahraga yang kan Atlet atlet udah olahraga gitu, profesional profesional ataupun yang suka olahraga lah minimal gitu. Jadi sebenarnya formasi itu apa, Tom? Nih mungkin Sigmania juga yang lagi nonton ini pada bingung ini nih. Kalau formasi tadi ya. Formasi Federasi Olahraga Mahasiswa. Iya. Bukan federal ya, tapi federasi. Yang mana kita menaungi beberapa bidang dan juga divisi. Sebetulnya lebih kepada divisi, yang mana ada beberapa divisi kan, divisi sepak bola. Di dalam divisi sepak bola masih ada futsal kalau di kita, belum ada perpecahan terkait divisinya. Ada divisi badminton, divisi tenis meja, basket, catur, dan juga apa Kakim satu lagi poli. Nah, dan juga ada 4 bidang. Bidang 1 bidang pengembangan keintelektualan dan juga pengabdian masyarakat. Bidang 2 PAO lah, paham lah semuanya ya. Bidang 3 itu sarana informasi. Kalau keempat bidang pemberdayaan perempuan. Nah, yaitu kalau secara keolahragaannya ada di divisinya, gitu kalau secara pengembangannya ada di bidangnya. Kalau tujuan kita juga kan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kalian mau olahraga, ya udah hayu bareng. Tagline-nya itu. Iya, tagline-nya. Karena sebetulnya harus diketahui juga untuk seluruh 13.000 mahasiswa lah kurang lebih gitu tuh. Banyak juga ya. Iya. Bahwa latihan rutin yang diselenggarakan oleh UKM Formasi itu bukan hanya untuk anggota dan juga pengurus formasi. Yang kita sediakan itu untuk kalian masuk UIN umum gitu. Iya, bukan untuk formasi gitu tuh. Kita yang mengadakan. Silakan kalian menikmatinya gitu tuh. Berarti bocilnya saat ini boleh ikutan? Boleh. Cuma nggak ada e-sport. Nggak ada e-sport. Ya. Ya Allah, masih aja nggak move on dari e-sport. Kan ada main volley. Biar gerak, Bos, gerak. Iya. Kadang kan dari tahun ke tahun, itu mah latihannya buat formasi doang. Latihan buat formasi. Makanya kadang kita pengurus juga kadang menyebar pamflet kan ke kelas-kelas bahwa latihan ini terbuka untuk umum. Oh, sempet ada pamflet juga disebar ke kelas. Sempat kita sebar di tahun ini, di awal-awal kita sosialisasi ya. Ke kelas-kelas. Tarbiyah semuanya kita sosialisasikan bahwa latihan ini ya bagaimana caranya HMJ nggak bisa menghimpun para atlet, ya udah kita himpun dulu dari awal. Yang pengen latihan datang ke lapangannya masing-masing. Ada lapangan poli yang belum ada, kita lapangan e-sport karena belum ada kan di di divisi kitanya. Jadi emang olahraga untuk semua mahasiswa umum. Untuk mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN aja ya, UIN aja. Kalau umum nanti pada datang ke sini. Iya juga ya. Tapi jujur gue baru tahu sih kalau misalkan formasi itu terbuka untuk mahasiswa UIN, karena yang gue tahu tuh ya untuk anggota formasinya aja gitu. Kemana aja baru tahu ini? Kayaknya di rumah aja deh. Kemana aja? Emang lo tahu? Enggak. Tapi emang suka ini. Kalau sebenarnya tahu ya untuk umum. Cuman kadang suka malu gitu, tahu gak sih? Iya gak sih? Kayak misalkan nih lagi main futsal atau main volley atau main basket gitu kan. Kita ngelihat karena kebanyakan anak formasi gitu ya. Pas mau join, gimana ya? Malu banget gitu. Kayak gemeteran dulu tuh. Mau masuknya itu agak malu gitu. Ya? Iya. Aku kan pemalu, Kakak. Ya kadang gitu kita ya. Iya. Ketika gua ketika jadi anggota aja gitu tuh. Kadang emang ngerasa erat banget kekeluargaan di formasi. Contohnya apa? Gua hobinya bola. Iya. Tapi ketika ada latihan rutin poli, ikut. Anggota diarahin buat ke situ. Ditakutkan nggak ada masa UIN yang main poli gitu tuh, ya udah kita yang ngisi gitu tuh, walaupun itu bukan passion gua di poli. Jadi gitu, kenapa kadang Kang Hakim misalkan, Bang Hakim hobinya futsal, ternyata lapangan basket kosong. Kadang anak-anak formasi datang ke lapangan basket gitu tuh, buat ngeramain sebenarnya ya. Bukan buat itu buat milik formasi bukan. Kadang kalau ada masuk UIN
ya kita lebih ngeduluin Mas Winner ketimbang kita. Iya. Kita itu mengisi kekosongan. Dan bagaimana caranya ketika emang di jadwal latihan rutin hari Senin, di futsal hari Senin misalkan harus ada yang latihan. Kalau misalnya nggak ada ya udah anak-anak formasi silakan diisi gitu. Oke, jadi untuk kegiatannya itu apa aja nih, Kang? Untuk di formasi sendiri ya? Latihan aja kah atau ada kegiatan agenda lain atau kayak gimana? Apa aja tuh kalau kita boleh tahu ya? Ya silahkan. Kang Hakim mungkin ya? Iya Kang Hakim nih dari tadi nih, Kang Hakim. Apa aja Kang Hakim? Udah mempersiapkan jawaban dari tadi nggak ditanya-tanya katanya. Kapan gua nih? Kapan? Saya minum dulu ya. Oke, boleh. Kang Hakim mau minum dulu? Boleh. Ya mungkin terkait kegiatan yang ada di UKM Formasi ya. Selain latihan rutin kita juga ya sama halnya kayak organisasi di luar sana. Kayak kita mengadakan terkait Kajian. Ya kajian, ada kegiatan-kegiatan ya misalkan ketika memang ada anggota baru yang baru masuk ke UKM Formasi itu kita mengadakan terkait makrab, malam keakraban ya sama halnya kayak organisasi di luar gitu tuh. Selain kita mengadakan latihan rutin khusus mahasiswa UIN ya kita juga ada kegiatan-kegiatan yang memang UKM Formasi itu tidak kosong gitu tuh, tidak tidur gitu tuh. Ya kita terus mengadakan ketika memang ada kegiatan pekan olahraga mahasiswa. Setelah pekan olahraga mahasiswa kita lanjut ke kegiatan yang lainnya. Kita itu UKM Formasi setelah ada kegiatan jeda waktu kegiatan UKM Formasi itu setelah kegiatan ini beres jeda waktu itu seminggu langsung ada kegiatan. Setelah seminggu ada lagi kegiatan. Produktif ya Bun. Produktif ya dari Ya awal memang juga. kita diajarkan begitu. Diajarkan untuk produktif, gerak. Gak boleh ada kekosongan gitu Iya, ya. tidak boleh ada kekosongan. Walaupun ada kekosongan ya kita pasti kajian. Oh ada kajian-kajian. Ada kajian, iya. Kalau kajian itu ngundang pemateri dari yang atlet-atlet atau apa gitu? Ya mungkin kalau semisalkan kita kajian dari apa namanya atlet juga bukan atlet ya. Kayak misalnya pemateri dari luar kayak dari Komisi 5 keolahragaan kita juga ada. I see. Dari Komisi 5 ada dewan juga yang Iya, ikut. ada di Terkait kegiatan peraturan-peraturan. Oh, iya. dia kayak regulasinya kayak gimana iya. dia ikut. Ya, kita juga mengkaji itu. Oke, ada yang tanya. Mungkin nih kalau misalkan Alia nih pengen masuk. Kan dia udah semester berapa sih? 5. Apa iya semester 5? Ya, udah kelihatan. Kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa yang pengen ikut daftar gitu, ada syarat-syarat tertentu gak sih kalau masuk formasi? Intinya syaratnya itu yang penting mereka masuk UIN semester 1 sampai semester 3. Oh. Kalau emang itu di semester ganjil, kalau di genap semester 2 ya semester 4 gitu. Oke. Batasnya. Syaratnya yang penting kuat fisik udah gitu aja. Kalau Alia ini dia udah nggak mah jadi lah. semester akhir. bukan kuat fisik juga ya, intinya ya siap aja gitu tuh. Kalau mereka punya kemauan untuk masuk formasi, ingin berolahraganya ada gitu tuh, ingin meningkatkan kemampuan public speaking atau intelektualnya, silahkan gitu tuh, ada juga. Ketika lu nggak suka olahraga, ada nih yang lainnya gitu tuh. Iya. Yang tadinya lu nggak bisa nyalain komputer, bisa diajarin gitu. Ada kursus IT juga di sana. Iya bisa gitu juga sih. Campuran ya jadinya ya. Semua ada. Oke. Ini pengetahuan baru, nggak pengetahuan juga sih. Emang lu Inovasi gak bisa? baru ya. Ntar dulu. Emang lu gak bisa nyalain komputer? Ya udahlah. Serius? Komputer apa dulu maksudnya? Serius lu gak bisa nyalain komputer? Bisa lah. Bisa, yakin. Kalau enggak nanti tak suruh masuk. Enggak dong. takutnya nggak bisa. Jadi formasi ini nggak cuma tentang olahraga lah ya, kan karena mungkin pandangan mahasiswa UIN tuh Olahraga. formasi ya udah olahraga aja Sesuai gitu, namanya. tok olahraga gitu. Tapi ya setelah Kita kenalan lebih jauh. kenalan lebih jauh ya ternyata nggak cuma olahraga gitu banyak ya kan. juga asik.
Nah ini nggak terasa nih sudah beberapa menit kita menemani para Sigmania di Sigma Talk kali ini. Seru banget ini. Karena kita bisa tahu nih ternyata di formasi tadi yang udah bilang ada Ale bilang nggak cuma olahraga tapi tadi yang pengen public speaking ataupun nanti ada kajian-kajian khusus juga mungkin ya terkait olahraga dan lain sebagainya itu ada di formasi. Jadi buat teman-teman semester 1 sampai semester 3 ya? 3. Atau 2 atau 4. Jadi yang tua-tua nggak boleh ya? Nggak boleh, yang tua muda. udah puh. Jadi bisa langsung daftar. Biasanya itu pembukaan pendaftarannya itu kapan? Insidental sih, gimana ininya aja ya. Biasanya sih ketika setelah H plus sebulan setelah pergantian pengurus biasanya. Oh, setelah pergantian pengurus itu ada rekrutmen. Oke, jadi teman-teman yang mungkin ini lagi nonton para maba ya khususnya ya yang pengen masuk ke organisasi UKM formasi bisa langsung follow mungkin ya. Untuk informasinya itu ada di Instagram atau di mana nih? Di Instagram formasi ada. Boleh dong dipromosiin Instagramnya. Ada di Instagram formasi. Sini nih. Nih, yang ini kameranya yang ini kameranya nih. Buat bahasa UIN di situ. Oke, buat mahasiswa UIN Universitas, buat mahasiswa UIN SMA Banten, apabila kalian ingin join ataupun ingin mengikuti UKM Formasi, bisa kalian stay tune ya. Iya. Nah, pantengin terus IG Formasi 1998 ya. Untuk akun IG-nya ya. 1998 Formasi. 1998. Formasi 1998. Udah follow belum Alia? Follow dulu, follow. Abis ini harus follow tuh ya. Gua udah follow ini. Abis follow IG gua, IG Formasi. Iya, harus follow ketumnya dulu. Boleh. Boleh. Oke, jadi teman-teman tadi jangan lupa untuk follow Instagram Formasi di Formasi 1998 dan teman-teman juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe di LPM Sigma dan kita mungkin gua Alia dan juga co-host siapa sih lu? Oh, Alia. Oke. Gua Ricky dan juga co-host Alia di Sigma Talk kali ini. Terima kasih Tom. Oke. Sudah hadir. Terima kasih Kang Hakim. Oke, sudah menyempatkan waktunya di kesibukan POM pada pekan hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.